Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Muhammad Alawi Harun Ki HMPD selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam Institut Agama Islam Hamzanah di NW Lombok Timur. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Filosofis Komponen Pendidikan Islam yang akan dijelaskan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Muhammad Alawi Harun Ki HMPD selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dimanapun beliau berada. Kemudian yang saya hormati dan cintai teman-teman sekalian. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya akan memaparkan dan menjelaskan materi yang terkait dengan filosofis komponen pendidikan Islam. Jadi, filosofis komponen pendidikan Islam ini terbagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya yaitu tujuan pendidikan Islam, hakikat pendidik dan peserta didik, kemudian hakikat metode pendidikan, dan evaluasi pendidikan Islam. Adapun tujuan pendidikan Islam menurut beberapa teori. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan Islam menurut Al-Quran. Jadi tujuan pendidikan Islam menurut Al-Quran adalah untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang berbentuk jasmaniah maupun rohaniah, menumbuh suburkan hubungan harmonis setiap pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjalin komunikasi yang baik dengan sesama manusia dan dengan alam semesta. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan Islam menurut Al-Hadis. Tujuan pendidikan Islam menurut Al-Hadis adalah proses mendidik yang lebih tertuju pada pembinaan dan penyempurnaan akhlak atau budi pekerti seseorang. Dengan kata lain, bahwa pendidikan itu lebih berfokus pada upaya pembentukan pribadi muslim yang berakhlak mulia. Yang ketiga yaitu tujuan pendidikan Islam menurut ulama. Menurut Al-Ghazali, tujuan pendidikan Islam adalah kesempurnaan manusia di dunia dan akhirat. Manusia dapat mencapai kesempurnaan melalui ilmu untuk memberi kebahagiaan di dunia dan sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan lainnya juga agar manusia memiliki wawasan yang menyeluruh tentang segala aspek kehidupan serta memiliki kepribadian yang utuh. Yang keempat atau yang terakhir yaitu tujuan pendidikan Islam secara umum. Ada 3 komponen dasar manusia yang dibawa sejak lahir. Komponen-komponen tersebut adalah tubuh atau jasad, kemudian ruh, dan akal. Satu di antaranya yaitu tubuh. Tubuh bisa berkembang sesuai dengan sunatullah. Artinya apabila manusia mengkonsumsi nutrisi atau makanan yang cukup, maka ia akan tumbuh dan berkembang layaknya tumbuh-tumbuhan dan makhluk lainnya. Sementara ruh dan akal berkembang untuk mengeksplor dirinya melalui proses pendidikan. Jadi ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan. Oleh karena itu, tujuan pendidikan tidak boleh mengabaikan salah satu unsur-unsur dasariah manusia agar masing-masing berkembang dan terjaga dengan baik. Lalu seperti apa tujuan pendidikan Islam itu? Menurut Jalaluddin, tujuan pendidikan Islam itu harus dirumuskan dari nilai-nilai filosofis yang terdapat dalam filsafat pendidikan Islam. Islam bukan ajaran agama semata, dan Islam hanya sistem nilai teologi semata, melainkan Islam juga suatu sistem peradaban yang lengkap. Artinya, Islam itu adalah ajaran yang bersumber dari wahyu Tuhan. Tujuan pendidikan Islam tidak sekedar aspek duniawi, namun juga aspek ukhrawi dan fungsional. Tujuan umum pendidikan Islam. Pakar-pakar pendidikan Islam seperti Al-Abrasi mengelompokkan tujuan umum pendidikan Islam menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama membentuk akhlak yang mulia. Tujuan ini telah disepakati oleh orang-orang Islam bahwa inti dari pendidikan Islam adalah mencapai akhlak yang mulia sebagaimana misi kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu mempersiapkan manusia untuk kehidupan dunia dan akhirat. Yang ketiga, mempersiapkan manusia dalam dunia usaha untuk mencari rezeki dan nafkah yang profesional. Kemudian yang keempat yaitu menumbuhkan semangat ilmiah kepada manusia untuk selalu belajar dan mengkaji ilmu pengetahuan. Yang terakhir yaitu mempersiapkan manusia yang profesional dalam bidangnya. Adapun tujuan pendidikan Islam mempunyai corak yang berbeda dengan pendidikan umum.
Pendidikan umum hanya bertujuan mentransfer ilmu, pengetahuan, dan mengantarkan kedewasaan berpikir. Berbeda dengan pendidikan Islam yang mempunyai tujuan lebih holistik atau lebih lengkap, lebih luas, dan lebih utuh. Pendidikan Islam terpandang bahwa hubungan antara manusia, Tuhan, dan alam semesta tidak bisa dipisahkan. Tuhan dipandang sebagai sumber segala yang maujud, termasuk manusia dan alam semesta. Dalam pendidikan Islam, yang terpenting adalah bagaimana menyadarkan peserta didik atau manusia tersebut tentang dirinya sendiri sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan makhluk yang hidup di alam semesta ini. Oleh karena itu, maka tujuan pendidikan Islam adalah mengarahkan manusia untuk sadar diri terhadap tanggung jawabnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan makhluk sosial, serta membimbing mereka untuk menjadi manusia baik dan benar sebagai perwujudan Khalifatullah fil ardi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Demikian, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakikat pendidik adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajarkan ilmu kepada manusia dan manusia pula yang mempunyai sebuah kewajiban baginya untuk mentransferkan ilmu itu kepada orang lain demi kemaslahatan umat. Hakikat peserta didik merupakan individu yang akan dipenuhi kebutuhan ilmu, pengetahuan, sikap, dan tingkah laku. Hakikat pendidik guru ialah bahwa guru tidak hanya mengajar, tapi juga mendidik para muridnya. Mendidik dalam arti memberikan pengarahan dan menjadikan sikap peserta didik menjadi lebih baik. Pedagogis antara seorang murid dan guru atau peserta didik dengan pendidik. Tanggung jawab pendidik, tanggung jawab bisa diartikan sebagai kesediaan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan menerima segala konsekuensi yang ada. Jika orang tua adalah penanggung jawab utama terhadap seorang anak di lingkungan keluarga, maka guru adalah penanggung jawab atas terlaksananya pendidikan yang baik bagi seorang pendidik, yang mana bisa diartikan guru atau pendidik merupakan orang tua kedua bagi peserta didik. Guru diberi amanat oleh orang tua atas pendidikan anaknya dan sebagai pemegang amanat guru bertanggung jawab untuk mendidik peserta didik dengan adil dan tuntas, termasuk di dalamnya dengan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan. Hak pendidik. Penghormatan bangsa yang maju peradabannya adalah bangsa yang mampu menghargai guru karena peran dari guru itu signifikan. Hak penghormatan bagi guru itu sendiri dapat dirincikan sebagai berikut. Hak mendapatkan penghidupan yang layak, hak mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan tugas maupun kehidupan sehari-hari, hak untuk masyarakat, hak untuk mengembangkan kemampuan, hak untuk mengemukakan pendapat. Fungsi kewibawaan. Sikap seorang peserta didik terhadap guru yang berwibawa adalah sikap menuruti atau mengikuti, yaitu mengakui kekuasaan orang lain yang lebih besar darinya, serta sikap tunduk dan patuh, yaitu sadarnya hak orang lain untuk memerintah dirinya dan dia merasa terikat dengan perintah tersebut. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niamatul Hasanah dari kelompok 5 Prodi PAI semester 4. Langsung saja, saya akan membahas tentang metode pendidikan Islam. Apa itu metode pendidikan Islam? Metode pendidikan Islam adalah prosedur umum dalam menyampaikan materi untuk mencapai tujuan pendidikan didasarkan atas asumsi tertentu tentang hakikat Islam sebagai suprasistem. Sedangkan evaluasi adalah kegiatan pengumpulan data untuk mengukur dan memberikan penilaian, sehingga dari pengumpulan dan penilaian tersebut dapat mengetahui sejauh mana tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Nah, bagaimana konsep evaluasi dalam pendidikan Islam? Evaluasi dalam pendidikan Islam merupakan cara atau teknik penilaian terhadap tingkah laku anak didik berdasarkan standar penghitungan yang bersifat komprehensif dan seluruh aspek-aspek kehidupan mental, psikologis, dan spiritual religius. Konsep evaluasi menurut pandangan Islam. Islam memberikan spirit atau semangat dan motivasi yang didasarkan pada evaluasi yang dilakukan umatnya untuk membangun dirinya menjadi orang yang berkualitas dalam ilmu.
iman, dan amal soleh. Dalam Islam, evaluasi diistilahkan dengan muhasabah yang sering digunakan oleh ahli sufi untuk merefleksi diri agar terhindar dari kesalahan. Kedudukan evaluasi dalam pendidikan Islam. Evaluasi memiliki kedudukan yang sangat penting untuk mengukur dan menilai sejauh mana keberhasilan pendidikan yang itu dilaksanakan. Karakteristik metode pendidikan Islam yang pertama itu penerapan dan pengembangan didasarkan pada nilai-nilai Islam. Yang kedua, berorientasi pada penegakan akhlak dan karimah. Yang ketiga itu keseimbangan antara teori dan praktek. Adapun metode-metode pembelajaran dalam Islam seperti metode qudwah, khitbah, hiwar, dan yang lain sebagainya. Apa diperlukan metode dalam pendidikan Islam? Karena dalam pendidikan Islam, metode mempunyai kedudukan yang sering penting dalam upaya mencapai tujuan, karena ia menjadi sarana yang bermaknakan materi pelajaran yang tersusun dalam kurikulum pendidikan Islam, sehingga dapat dipahami atau dapat diresap oleh peserta didik. Kesimpulannya adalah metode pendidikan Islam adalah prosedur umum dalam menyampaikan materi untuk mencapai tujuan pendidikan yang didasarkan atas asumsi tertentu tentang hakikat Islam sebagai suprasistem. Baik, itu materi-materi yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.